Dunia ini dipenuhi dengan begitu banyak cinta, tapi di antara banyak cinta tersebut, cinta yang paling istimewa adalah cinta untuk keluarga. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Leo 2023. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Basri dari Kalimantan Timur, Kimo dari Maluku, Mansur, Rudi Umasugi dari Ternate, Mega Silvia dari Aceh, Siren dari Sinjai, Anti Antal dari Kandangan, Afrianto dari NTT, Takwin dari Serang Banten, Paiton dari Probolinggo, Laude Rasyaliu, Maria Ananda, Agus Fadilah, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go. Confirm na. Awal kisah, kita akan diperlihatkan dengan sekelompok perampok yang ditugaskan oleh seseorang untuk menghabisi seorang kolektor. Dan para perampok ini pun berhasil menjalankan tugas mereka dengan sangat baik, di mana mereka berhasil menghabisi si kolektor dan seluruh keluarganya. Namun ketika mereka semua akan segera pergi setelah menghabisi si kolektor dan setelah menjarah banyak harta dari rumah si kolektor, bos dari kelompok para perampok ini pun dibuat kesal oleh salah satu anak buahnya yang bernama Ucup. Karena bukannya segera pergi, Ucup malah membahayakan keselamatan mereka dengan masih bersantai-santai di dalam rumah si kolektor. Di mana ternyata si Ucup ini melihat anak gadis si kolektor yang masih hidup dan sedang bersembunyi di sebuah kamar. Sehingga Ucup pun berniat untuk menggadabah anak gadis si kolektor ini terlebih dahulu. Sementara itu, di sebuah daerah, para masyarakat di daerah ini sedang dibuat panik dan ketakutan karena tiba-tiba saja ada seekor hyena yang nyasar ke daerah ini. Sehingga para warga ini pun berusaha untuk menangkap dan menghabisi hyena tersebut, agar hyena tersebut tidak menyakiti para masyarakat. Tapi alih-alih berhasil menangkap ataupun menghabisi hyena tersebut, justru banyak di antara mereka yang menjadi korban keganasan dari hyena tersebut. Melihat betapa ganasnya hyena tersebut sampai-sampai 2 orang petugas yang dikirim untuk menangkap hyena tersebut pun malah menjadi korban, seorang polisi hutan yang bernama Josi ini pun segera menelpon sahabatnya yang bernama Partiban untuk meminta bantuan Partiban guna menangkap hyena tersebut. Dan inilah dia sosok dari Partiban sahabat Josi, di mana saat ini dia sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan anak cikalnya yang bernama Sidu pergi ke sekolah. Tapi karena dia mendengar informasi terkait penyerangan hyena dari Josi, Partiban pun segera berangkat menuju lokasi Josi untuk menaklukkan dan untuk menangkap hyena tersebut. Yang sesampainya di lokasi, Partiban pun menyusun sebuah rencana bersama Josi untuk bisa menaklukkan hyena tersebut, di mana rencana yang akan mereka jalankan adalah Partiban akan mengalihkan perhatian dari hyena, dan ketika perhatian hyena sudah berhasil dialihkan, Josi akan menembakkan obat bius kepada hyena. Namun Partiban mewanti-wanti agar Josi tidak menembak di bagian organ vitalnya. Kemudian, Partiban pun pergi untuk melihat pergerakan dari hyena tersebut. Dan setelah diamati, Partiban pun bisa mengetahui kalau hyena tersebut sedang bergerak menuju sebuah sekolah. Oleh karena itu, Partiban pun segera pergi ke sekolah tersebut untuk menyuruh semua siswa dan guru yang berada di luar sekolah agar segera masuk ke dalam sekolah. Bersamaan dengan Partiban yang berhasil mengamankan semua siswa dan guru dengan menyuruh mereka untuk masuk ke dalam sekolah, hyena pun datang dan memasuki sekolah ini. Dan atas instruksi dari Partiban, para warga pun mengunci gerbang sekolah ini agar hyena tidak bisa kabur kemana-mana. Sehingga kini, giliran Partibanlah yang beraksi untuk mengalihkan perhatian dari si hyena.
Namun ketika Parthiban akhirnya sudah bisa mengalihkan perhatian dari si Heina, ketika Parthiban menginstruksikan Joshi untuk menembak karena ini adalah waktu yang tepat untuk Joshi menembakkan obat biusnya, dan ketika Joshi akan menembak, tiba-tiba Shoot! pistol Joshi pun macet, sehingga dia tidak bisa menembakkan obat biusnya. Mengetahui itu, Parthiban pun meminta Joshi untuk membawa tombak milik Sidhu anaknya di mobilnya, karena Sidhu merupakan atlet lempar tombak. Kemudian, Parthiban pun meminta Joshi untuk mengikatkan obat biusnya ke tombak tersebut, lalu memberikan tombak tersebut kepada Parthiban. Oleh karena itu, Joshi pun segera berangkat ke mobil Parthiban untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Parthiban. Namun ketika Joshi sedang melaksanakan tugas yang diberikan oleh Parthiban, situasi di sekolah pun semakin memburuk karena ternyata ada 3 orang siswi yang baru keluar dari toilet dan tidak mengetahui situasi yang sedang terjadi. Melihat ketiga anak tersebut, si Heina ini pun sontak saja langsung menjadikan mereka sebagai sasarannya. Dan melihat hal itu, Parthiban pun tentu saja tidak membiarkan Heina mencelakai ketiga anak tersebut. Sehingga Parthiban pun langsung berlari untuk menghentikan si Heina agar tidak mencelakai ketiga anak itu. Di mana hal itu membuat Parthiban yang tadinya hanya ingin mengalihkan perhatian si Heina, kini dia pun harus terlibat pertarungan langsung dengan si Heina. Bersamaan dengan itu, Joshi pun akhirnya telah tiba di mobil Parthiban, sehingga dia pun segera mengikatkan obat biusnya ke tombak milik Sidhu. Yang ketika Joshi akan segera pergi untuk memberikan tombak tersebut kepada Parthiban, Sidhu menghentikannya dan menawarkan diri untuk melemparkan tombak tersebut kepada Parthiban untuk menghemat waktu. Sehingga Joshi pun segera menghubungi Parthiban untuk menyuruh Parthiban bersiap-siap karena Sidhu akan melemparkan tombaknya ke arah Parthiban. Here it comes! Tombak pun berhasil diterima dengan baik oleh Parthiban. Tapi ketika Parthiban mulai menyerang dengan menggunakan tombak tersebut untuk menyuntikkan obat biusnya, si Heina bisa menangkis serangan Parthiban, bahkan bisa mematahkan tombak milik Parthiban sehingga obat biusnya terlepas dari tombak tersebut. Tapi di saat Parthiban sudah semakin terdesak, di saat si Heina tersebut hampir saja menikam Parthiban, Parthiban bisa kembali bangkit dan bisa membalikan keadaan, lalu mengambil obat biusnya dan menusukkan obat bius tersebut ke tubuh si Heina yang membuat Heina tersebut akhirnya bisa ditaklukkan. Di mana keberhasilan Parthiban mengalahkan Heina tersebut sontak saja membuat semua warga yang menyaksikannya merasa sangat kagum terhadap keberanian dan kehebatan yang ditunjukkan oleh Parthiban, sehingga mereka semua memberikan tepuk tangan yang meriah kepada Parthiban. Setelah berhasil menyelesaikan permasalahan Heina, Parthiban pun segera pergi ke kafenya untuk menjalankan aktivitas rutin yang selalu dia jalankan di setiap hari. Karena ternyata si Parthiban ini merupakan seorang pemilik kafe. Dan sepulangnya dari kafe, Parthiban pun segera pulang ke rumahnya untuk mengajak istrinya yang bernama Satya jalan-jalan. Karena kebetulan hari ini adalah hari ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20. Yang karena rasanya kurang afdol hanya jalan-jalan berdua, Satya dan Parthiban pun memutuskan untuk menjemput kedua anak mereka yaitu Sidhu dan Cintu yang saat ini sedang bersekolah untuk diajak jalan-jalan bersama. Sehingga dengan kehadiran kedua anak mereka, mereka pun bisa lebih menikmati pesta ulang tahun pernikahan mereka dengan lebih bahagia. Di keesokan harinya, Parthiban dan seluruh keluarganya pun mengunjungi Heina yang sebelumnya dikalahkan oleh Parthiban. Dan di sini, Parthiban pun mengatakan kepada seluruh keluarganya bahwa Parthiban ingin mengadopsi Heina ini untuk dia pelihara. Dan Parthiban akan memberikan nama terhadap Heina ini dengan nama Subramani.
Dan singkat cerita, akhirnya Parthiban pun merealisasikan niatnya untuk mengadopsi Subramani. Dan tanpa membutuhkan waktu yang lama, Parthiban pun berhasil menjinakkan Subramani, lalu mengakrabkan Subramani dengan seluruh anggota keluarganya. Beginilah kehidupan keluarga Parthiban di setiap hari, penuh cinta, penuh canda, dan penuh dengan tawa yang membuat mereka selalu merasa bahagia. செக் போஸ்ட்ல போட்டோ வச்சு செக் பண்ணிருக்காங்க. மச்சான் கீழ வந்து நீயா மாட்டிக்காத. அதுக்குள்ள நான் ஏதாவது பண்றேன். என்ன நடக்குது? எங்க போட்டோஸ்லாம் எப்படி போலீஸ் போச்சு? Sementara itu, para perampok yang telah menghabisi kolektor di awal film, setelah mereka berhasil melaksanakan tugas yang diberikan kepada mereka, alih-alih mendapatkan bayaran yang besar untuk keberhasilan misi mereka, para perampok ini pun justru dihianati oleh orang yang meminta mereka untuk menghabisi si kolektor. Karena kini, orang yang menyuruh mereka untuk menghabisi si kolektor telah kabur melarikan diri tanpa memberikan bayaran kepada mereka. Sementara para perampok ini, mereka tidak bisa pergi meninggalkan kota ini karena akibat kejadian pembunuhan yang mereka lakukan terhadap si kolektor. Kini para polisi sudah menjaga seluruh penjuru kota dan sudah mengepung seluruh kota ini untuk mencari dan menemukan pelaku yang telah menghabisi si kolektor. Sehingga, mau tidak mau para perampok ini pun memutuskan untuk bersembunyi di dalam kota ini terlebih dahulu sambil menunggu situasi menjadi lebih aman dan lebih tenang. Namun karena untuk bertahan hidup di kota ini mereka membutuhkan uang, para perampok ini pun tetap melakukan aksi perampokan yang sering mereka lakukan agar mereka bisa bertahan hidup, di mana mereka melakukan perampokan secara random di sebuah jalanan sepi terhadap setiap orang yang melewati jalan ini. Mereka mencelakai setiap pengendara yang lewat, lalu menjarah seluruh harta yang dibawa oleh setiap pengendara dan membuang mayat orang yang mereka rampok ke bawah jurang. Tapi serapih-rapihnya aksi yang mereka lakukan, aksi perampokan dan pembunuhan tersebut lama-lama tercium juga oleh para polisi. Bahkan, berita tersebut juga sampai kepada Joshi dan Parthiban. Sehingga di sini, mereka berdua pun menyimpulkan bahwa pelaku yang telah melakukan aksi perampokan dan pembunuhan tersebut pasti adalah pelaku yang sama dengan yang telah menghabisi si kolektor. Di malam harinya, di saat si bos sedang beristirahat dengan tertidur di dalam mobil, Ucup yang merasa bete menunggu si bos tertidur, dia pun keluar dari mobil untuk berjalan-jalan. Dan tak lama kemudian, Ucup pun sampai di sebuah kafe yang merupakan kafe milik Parthiban. Yang meski kafe tersebut telah tutup, tapi karena Ucup melihat kalau masih ada orang di dalam kafe, Ucup pun tetap memasuki kafe dan duduk di sebuah kursi dengan bergaya seperti seorang psikopat. Melihat itu, Parthiban pun segera menghampiri Ucup untuk menjelaskan kepada Ucup bahwa kafenya ini sudah tutup. Namun dengan gaya yang songong dan seperti seorang psikopat, Ucup tidak memperdulikan perkataan Parthiban dan terus memesan coklat kopi kepada Parthiban meskipun Parthiban terus mencoba menjelaskan bahwa kafenya ini sudah tutup. Closed sir, வெளியில board பார்க்கலையா? Chocolate cafe. Dan ketika mereka berdua saling bersikeras, ketika Ucup bersikeras memesan coklat kopi dan Parthiban bersikeras tidak mau melayani pesanan Ucup karena kafenya sudah tutup, salah satu karyawan di kafe Parthiban yang baru selesai berganti baju dan akan segera pulang, dia yang baru keluar dari ruangan ganti pun bermaksud untuk menghampiri Parthiban untuk meminta izin kepada Parthiban kalau besok dia akan datang terlambat. Namun tiba-tiba Tiba-tiba Ucup menarik tangan dan menyandra si karyawan Parthiban yang bernama Neng Ayu ini. Melihat itu, sebenarnya Parthiban berniat untuk menyelamatkan Neng Ayu. Namun dengan cepat, Ucup mengeluarkan senjatanya untuk mengancam Parthiban agar tidak bertindak macam-macam. Sehingga dengan itu, Parthiban pun menghentikan niatnya lalu mengambil seluruh uang yang ada di dalam kasir untuk dia berikan kepada Ucup agar Ucup mau melepaskan Neng Ayu. Tapi alih-alih mau melepaskan Neng Ayu,
Ucup pun tetap bersikeras meminta Partiban untuk memberikan dia coklat kopi. Oleh karena itu, Partiban pun akhirnya mau membuatkan Ucup segelas coklat kopi. Bersamaan dengan itu, si bos pun akhirnya telah terbangun dari tidurnya. Dan si bos yang melihat Ucup tidak ada di tempatnya, dia pun langsung mengajak seluruh anak buahnya untuk mencari Ucup karena si bos takut kalau Ucup akan melakukan sesuatu yang tidak-tidak. Mai, andreo. Yang setelah cukup lama berkeliling, si bos pun akhirnya menemukan Ucup yang sedang berada di kafe Partiban. Sehingga, si bos pun segera menghampiri Ucup untuk menegur dan memarahi Ucup karena tindakan Ucup ini bisa membahayakan mereka. Dan melihat uang di meja, si bos pun langsung mengambil uang tersebut lalu mengajak Ucup untuk segera pergi karena si bos tidak ingin terkena sebuah masalah. Awal satu po. Tapi ketika si bos akan pergi, Ucup mengatakan bahwa mereka tidak bisa pergi begitu saja karena mereka sudah terekam di dalam CCTV yang ada di kafe ini. Mendengar itu, si bos pun mengajak kedua anak buahnya yang lain untuk menghapus rekaman CCTV di kafe ini terlebih dahulu sebelum pergi meninggalkan kafe ini. Bersamaan dengan itu, Partiban pun akhirnya telah selesai menyiapkan kopinya. Namun ketika Partiban akan menyajikan kopinya kepada Ucup, dia melihat Ucup yang sedang melecehkan Neng Ayu dengan gayanya yang bertingkah seperti seorang psikopat. Melihat itu, Partiban pun akhirnya sudah tidak bisa mengendalikan emosinya lagi. Sehingga Partiban pun langsung menghabek Ucup yang membuat Ucup yang sejak tadi petantang petenteng serta selalu bertingkah seperti seorang psikopat, kini dia pun berteriak-teriak seperti anak kecil. Melihat itu, sontak si bos dan para anak buahnya yang lain pun langsung menghampiri Ucup dan Partiban untuk membantu Ucup melawan Partiban. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Entah siapa sebenarnya Partiban ini, tapi dari sini kita bisa mengetahui bahwa Partiban sepertinya bukanlah tukang kopi biasa. Itu terlihat dengan Partiban yang bisa melawan dan mengalahkan para perampok ini yang notabene merupakan orang-orang kuat dan terlatih. Sampai akhirnya perlawanan Partiban pun terhenti karena si bos berhasil menyandra Neng Ayu dan mengancam Partiban lewat Neng Ayu. Dimana karena hal itu, Partiban pun akhirnya berhenti melawan. Lalu, si bos pun menyuruh Ucup untuk menghabisi Partiban. Tapi alih-alih langsung menghabisi Partiban, Ucup justru kembali melakukan sesuatu yang di luar prediksi si bos. Dimana Ucup malah mengolok-ngolok Partiban, lalu menghampiri Cintu anak Partiban dan bermaksud untuk menghabisi Cintu agar Partiban merasakan sakit yang luar biasa sebelum kematiannya. Melihat itu, Partiban pun menjadi merasa bingung. Karena kalau dia tidak melawan, maka Cintu akan tewas. Tapi jika dia melawan, maka Neng Ayu akan tewas. Dan di tengah-tengah kebimbangannya tersebut, Partiban yang tidak punya pilihan lain pun memutuskan untuk menghabisi para perampok ini dengan cepat agar dia bisa menyelamatkan Cintu dan juga Neng Ayu. Oleh karena itu, dengan cepat Partiban pun mengambil pistol Ucup yang sebelumnya terjatuh, lalu menghabisi si bos dan seluruh anak buahnya dengan cepat. Dimana dari sini, lagi-lagi membuat kita semua berpikir bahwa tidak mungkin seorang tukang kopi biasa akan bisa menggunakan senjata semahir itu, sehingga tidak ada satupun pelurunya yang meleset. Dan ketika Partiban berhasil menghabisi si bos dan para anak buahnya, Partiban pun menangis bersedih karena kini dia adalah seorang pembunuh.
Singkat cerita, para polisi pun sudah berdatangan untuk mengevakuasi tempat ini. Dan atas apa yang telah dilakukan oleh Parthiban, para polisi pun akhirnya memutuskan untuk menangkap dan memenjarakan Parthiban. Dan karena kejadian ini, Cintu pun mengalami syok berat sehingga dia pun harus mendapatkan pengobatan untuk mengembalikan mentalnya. கீழே இறங்கியிருக்கு. ஒரு புல்லட் கூட மிஸ்ஃபயர். Singkat cerita, setelah beberapa hari mendekam di dalam penjara, Parthiban pun akhirnya dibawa ke pengadilan untuk diadili. Yang setelah terjadi perdebatan cukup panjang, akhirnya si Pak Hakim pun memberikan sebuah keputusan bahwa Parthiban tidaklah bersalah. Karena meskipun tindakannya adalah tindakan pembunuhan yang merupakan sebuah tindakan kriminal dan tindakan kejahatan, tapi apa yang Parthiban lakukan adalah untuk melindungi dirinya, anaknya, serta karyawannya. Apalagi, orang yang Parthiban habisi adalah para perampok yang sudah melakukan banyak tindakan kejahatan serta perampokan dan pembunuhan. Namun hal yang tidak mereka ketahui adalah saat ini keluarga si bos sedang sangat marah dan menaruh dendam kepada Parthiban karena telah menghabisi si bos. Sehingga di sini istri si bos pun menugaskan seluruh anggota gangster mereka untuk mencari dan menghabisi Parthiban guna membalaskan dendam atas kematian si bos. Yang meski Parthiban telah dibebaskan, tapi kini kehidupannya dan keluarganya tidak sama lagi. Karena kini Parthiban harus hidup dalam ketakutan. Dia takut kalau kelompok perampok yang telah dia habisi akan datang untuk membalaskan dendam terhadap dirinya dan keluarganya. Sehingga Parthiban melarang seluruh anggota keluarganya agar tidak keluar rumah. Bahkan Parthiban tidak mengizinkan anak-anaknya untuk pergi ke sekolah. Sampai akhirnya 10 hari pun telah berlalu dan persediaan makanan di rumah Parthiban akhirnya telah habis. Mengetahui itu, salah satu temannya pun mengatakan bahwa mau sampai kapan Parthiban terus bersembunyi di dalam rumahnya dan mengurung anak serta istrinya di dalam rumahnya yang membuat mereka bersedih karena sudah lama mereka tidak melihat dunia luar. Jadi, sebaiknya sekarang kau bawa anak dan istrimu keluar untuk berjalan-jalan sambil berbelanja stok makanan dan berbagai kebutuhan lainnya. Mendengar itu, Parthiban pun setuju, sehingga dia pun segera menghampiri anak dan istrinya untuk mengajak mereka berbelanja. Di mana hal itu sontak saja membuat Satya dan anak-anaknya merasa sangat senang, karena akhirnya mereka akan bisa melihat dunia luar setelah 10 hari lamanya berdiam diri di dalam rumah tanpa melakukan aktivitas seperti biasanya. Selamat. Sesampainya di pasar, Parthiban pun berpisah dengan Satya dan anak-anaknya karena mereka ingin membeli sesuatu yang berbeda. Dan ketika mereka sedang berbelanja, di tempat lain, Josie mendapatkan sebuah panggilan telepon dari salah satu petugas polisi di kantor polisi setempat, di mana si polisi ini berkata kepada Josie bahwa dia baru saja mendapatkan sebuah informasi tentang kelompok geng yang merupakan anak buah si bos yang sedang merencanakan balas dendam kepada Parthiban atas kematian si bos. Mendengar itu, Josie pun segera menelpon Parthiban untuk memberitahukan hal itu. Yang ketika Josie mengetahui bahwa Parthiban sedang berada di pasar, Josie pun menyuruh Parthiban untuk segera pergi meninggalkan pasar dengan membawa anak dan istrinya, lalu segera pulang ke rumahnya. Karena kini, geng si bos sedang mengincar Parthiban, di mana informasi tersebut sontak saja membuat Parthiban merasa sangat syok dan terkejut. Namun ketika Parthiban akan segera mencari anak dan istrinya untuk mengajak mereka segera pulang, tiba-tiba dia ditangkap dan dicekik oleh salah satu anak buah si bos. Dan setelah itu, para anak buah si bos yang lainnya pun segera berlarian untuk menghabisi Parthiban. Tapi untungnya, Parthiban bisa melepaskan ikatan di lehernya dengan menggunakan sebuah pisau yang ada di dekatnya. Sehingga dengan begitu, Parthiban pun bisa melakukan sebuah perlawanan. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi.
Dari kejadian ini, sekali lagi kita akan dibuat berpikir bahwa mungkin Parthiban memang bukanlah seorang pemilik kafe biasa. Karena sekali lagi, Parthiban bisa melawan bahkan mengalahkan para preman yang terlatih dan sangat berbahaya, serta sudah sering melakukan tindakan kejahatan. Apalagi, Parthiban bisa mengalahkan mereka semua tanpa kesulitan sama sekali, di mana Parthiban bisa menangkis dan menghindari setiap serangan yang diarahkan kepadanya, lalu memberikan sebuah serangan balik. Yang meski pada awalnya Parthiban hanya berniat untuk mengalahkan mereka saja, tapi seiring dengan berjalannya pertarungan tersebut, Parthiban pun berpikir bahwa jika dia hanya mengalahkan mereka dan tidak menghabisi mereka, maka di lain waktu mereka pasti akan datang kembali untuk mencari Parthiban untuk kembali mencoba mencelakai Parthiban dan keluarganya. Oleh karena itu, di sini Parthiban pun berniat untuk menghabisi mereka semua agar masalahnya bisa langsung selesai. Dan di tengah-tengah pertarungan, Satya pun akhirnya datang lalu melihat Parthiban suaminya. Dan melihat apa yang dilakukan oleh Parthiban terhadap para anak buah si bos, Satya pun merasa sangat terkejut dan tidak menyangka. Karena suaminya yang selama 20 tahun selalu bersikap lembut dan tidak menyukai kekerasan, bahkan dia anggap sebagai pria cupu, ternyata adalah orang yang sangat mengerikan. Melihat betapa beringasnya Parthiban, orang yang memimpin para anak buah si bos ini pun memutuskan untuk kabur melarikan diri. Melihat itu, Parthiban pun langsung mengejarnya karena dia tidak ingin membiarkan orang tersebut kabur dan ingin menghabisinya agar tidak akan ada orang lagi yang akan berusaha untuk mencelakainya dan seluruh keluarganya. Meskipun Satya istrinya mencoba untuk menghentikan Parthiban agar Parthiban berhenti, tapi Parthiban tidak mau mendengarkan istrinya dan terus mengejar si orang tersebut. Tapi sayangnya, karena Satya terus menghalanginya, Parthiban pun gagal mengejar si orang tersebut sehingga dia berhasil melarikan diri. Singkat cerita, sepulangnya dari pasar, Parthiban pun langsung pergi ke kantor polisi untuk menyewa seorang polisi handal yang berpangkat tinggi untuk berjaga di rumahnya selama 24 jam penuh. Karena Parthiban takut kalau para anak buah si bos akan kembali datang untuk mencelakai dirinya dan seluruh keluarganya. Tapi karena si kepala polisi di kantor ini tidak mau mendengarkan permintaan Parthiban dan malah memarahi bahkan terkesan malah menghina dan merendahkan Parthiban, Parthiban pun mencekik si kepala polisi ini. Dan meski seluruh polisi yang ada di kantor ini berusaha untuk menghalangi dan menahan Parthiban, Parthiban tidak mau melepaskan si kepala polisi ini dan terus mencekik serta mendorongnya hingga dia terdorong keluar kantor yang membuat kejadian tersebut disaksikan oleh banyak orang serta oleh para media. Tapi untungnya, tak lama setelah itu, Parthiban pun sadar dan bisa kembali mengendalikan emosinya. Sehingga Parthiban akhirnya melepaskan si kepala polisi ini. Kemudian, Joshi pun menghampiri Parthiban lalu mengatakan bahwa para polisi tidak akan bisa mengabulkan permintaan Parthiban untuk memberikan perlindungan terhadap Parthiban. Karena Parthiban tidak memiliki sedikit pun bukti bahwa dia memang sedang berada dalam sebuah ancaman. Tidak ada satupun bukti bahwa Parthiban telah diserang karena Parthiban tidak mengalami sedikit pun cedera atau luka. Jadi, mana mungkin para polisi bisa percaya kalau Parthiban telah diserang. Oleh karena itu, untuk membuat para polisi percaya bahwa dia memang telah diserang, Parthiban pun menyuruh Joshi untuk melukai tubuhnya agar Parthiban terlihat bahwa dia memang sudah diserang. Sehingga dengan bukti tersebut, akhirnya Parthiban pun mendapatkan apa yang dia inginkan, di mana Parthiban akan segera mendapatkan seorang polisi hebat yang berpangkat tinggi untuk berjaga di rumahnya. Dan inilah
Inilah dia sosok polisi hebat yang berpangkat tinggi yang ditugaskan oleh Departemen Kepolisian untuk berjaga di rumah Partiban. Dan dia bernama Napoleon. Di keesokan harinya, Partiban pun akhirnya kembali membuka kafenya yang sudah lama tutup akibat kejadian di malam itu. Namun di saat dia sedang sibuk untuk membuka kafenya kembali, Partiban melihat seseorang yang sedang memfoto dirinya. Melihat itu, Partiban pun berusaha menghampiri orang tersebut untuk menanyakan ada perlu apa dan apa alasan dia memfotonya. Tapi sebelum Partiban bisa menghampirinya, dia keburu kabur melarikan diri. Kemudian, orang yang memfoto Partiban pun mengirimkan foto Partiban kepada seseorang yang bernama Ucok. Dan Ucok yang melihat foto Partiban, dia pun merasa sangat terkejut. Sehingga Ucok pun segera pergi ke sebuah pabrik yang bernama Pabrik Das & Co untuk menunjukkan foto Partiban kepada seorang bos gangster yang bernama Harold Das. Melihat foto Partiban, Harold pun juga merasa terkejut. Sehingga dia pun segera mengambil foto almarhum keponakannya untuk menyamakan foto Partiban dengan foto almarhum keponakannya. Dan mungkin kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika Partiban ternyata sangat mirip dengan keponakan Harold. Apalagi ketika Harold melukis rambut keponakannya dan disamakan dengan gaya rambut Partiban, di mana keponakan Harold ini bernama Leodas. Oleh karena itu, Harold pun segera menghampiri kakaknya yang bernama Anthony Das untuk mengatakan bahwa Leo anak Anthony ternyata masih hidup. Mengetahui itu, Anthony pun segera mengajak sebagian anak buahnya untuk pergi ke kota tempat di mana Partiban berada untuk menjemput Partiban. Karena Anthony merasa sangat yakin bahwa Partiban adalah Leo anaknya yang selama 20 tahun ini telah memalsukan kematiannya. Bersamaan dengan itu, di rumahnya, Partiban pun sedang membuat banyak jebakan untuk melindungi rumahnya kalau ada orang yang berusaha menyusup ke dalam rumahnya untuk mencelakai keluarganya. Di keesokan harinya, ketika Partiban kembali bekerja di kafenya, Neng Ayu menghampiri Partiban untuk memberitahu Partiban bahwa di tempat duduk di belakang ada seorang pria yang datang, namun sejak tadi dia tidak berbicara apapun dan tidak memesan apapun. Mendengar itu, Partiban pun segera pergi ke belakang untuk melihat siapakah orang tersebut, di mana ternyata क्या कहेंगे आप? itu adalah Anthony yang ingin memastikan apakah benar Partiban adalah anaknya atau bukan. Yang setelah melihatnya, Anthony pun merasa sangat yakin bahwa Partiban memang adalah Leo anaknya. Sehingga di sini, Anthony pun terus membujuk dan memaksa Partiban agar Partiban mengaku kalau dia memanglah Leo anaknya. Namun meski Anthony kekeh menganggap bahwa Partiban adalah Leo, Partiban terus menolaknya dengan mengatakan bahwa dia adalah Partiban dan bukannya Leo. Yang karena Partiban terus menolak mengaku, Anthony pun mengatakan, "Aku akan menunggumu di hotel tempat aku menginap. Datanglah kepadaku dan akui bahwa kau memanglah Leo anakku," ungkap Anthony yang kemudian berlalu pergi. Di malam harinya, setelah kafenya tutup, Partiban pun berkumpul bersama Satya dan Joshi untuk membahas siapakah pria yang tadi siang datang ke kafenya dan terus memaksa Partiban untuk mengaku bahwa dia adalah Leo. Dan di sini, Joshi mengatakan bahwa menurut informasi yang dia dapatkan, orang tersebut bernama Anthony Das, pemilik pabrik tembakau yang bernama Das & Co. Dan menurut informasi yang dia dapatkan, pabrik tembakau Anthony yang merupakan pabrik tembakau terbesar di seluruh daerah Andhra Pradesh telah terbakar 20 tahun yang lalu, di mana kebakaran tersebut telah menewaskan anak Anthony yang bernama Leodas. Tapi sayangnya, meskipun Joshi berhasil mendapatkan informasi mengenai Anthony beserta Harold adik Anthony, Joshi tidak bisa mendapatkan sedikit pun informasi mengenai Leodas. Namun hal yang unik di sini adalah 20 tahun yang lalu, itu bertepatan dengan kedatangan Partiban ke kota ini, ungkap Joshi
yang sepertinya di sini Josie pun juga mencurigai bahwa Parthiban memanglah Leo, karena tidak mungkin Anthony datang jauh-jauh ke tempat ini jika memang Parthiban bukanlah Leo. Mendengar itu, Parthiban pun menjelaskan bahwa sebelum dia datang ke kota ini, sejak kecil dia dibesarkan di sebuah panti asuhan. Sampai akhirnya Parthiban bertemu dengan Satya lalu saling jatuh cinta dan menikah. Setelah itu, dia pun pindah ke kota ini karena Satya tinggal dan bekerja di kota ini. நீ சொன்ன டேப்லெட் வாங்கிட்டேன் பார்த்தி. Singkat cerita, di keesokan harinya, di saat Satya dan Cintu serta sahabat Satya yang bernama Priya pulang dari sebuah apotek, di luar apotek, geng si bos yang ingin membalas dendam atas kematian si bos kepada Parthiban sudah menunggu Satya dan berniat akan menghabisi Satya. Namun ketika Satya keluar dari apotek dan anak buah si bos ini mulai berlari untuk menghabisi Satya, tiba-tiba Anthony datang dan menyelamatkan Satya dari bahaya yang hampir saja merenggut nyawanya. Melihat itu, para anak buah si bos yang lainnya pun langsung berlari untuk menyerang Anthony. Oleh karena itu, maka pergelebukan pun terjadi. Setelah mengalahkan seluruh anak buah si bos, Anthony pun menghampiri Satya lalu mengatakan bahwa Parthiban suamimu sebenarnya adalah Leo anakku. Jadi, kau adalah menantuku dan anak ini adalah cucuku. Dan sebagai keluarga Leo, seharusnya kalian sudah jangan merasa takut lagi terhadap darah. Karena Leo anakku adalah seorang penjahat yang telah melakukan banyak sekali pembunuhan, ungkap Anthony. 20 வருஷம் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு ஆளு மனக்கோலக்காரன்னு தெரிய வரும்போது அத்தனை பேரை கொன்னு இருக்கு. Di mana karena pertemuannya dengan Anthony membuat Satya kini menjadi meragukan Parthiban suaminya dan mulai takut kalau Parthiban memang adalah Leo. Di mana karena hal itulah Satya pun kini menjadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Satya pun menelpon Josie dan mengajak Josie untuk bekerja sama dalam menyelidiki identitas Parthiban yang sebenarnya, di mana mereka berdua akan membagi sebuah tugas. Satya akan pergi ke panti asuhan tempat Parthiban dibesarkan untuk mengkonfirmasi apakah benar Parthiban dibesarkan di panti asuhan tersebut atau tidak. Dan Josie akan menyelidiki identitas Leo untuk mengkonfirmasi apakah Leo dan Parthiban adalah orang yang sama atau bukan. அவன் பேர் இருதயராஜ் டிசோசா ஆன்சிஸ்டர் ஜோஷி. பட் இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்ச ஒரு ஆள். Oleh karena itu, di malam harinya, setelah pulang bekerja, Satya pun menelpon Parthiban dan berbohong dengan mengatakan kalau Satya tidak akan pulang ke rumah malam ini karena dia akan lembur bekerja. Padahal sebenarnya, kini Satya sedang di bandara untuk pergi ke panti asuhan tempat Parthiban dibesarkan. Sementara itu, Josie pun pergi ke sebuah penjara karena dia mendapatkan sebuah informasi dari kenalannya bahwa di dalam penjara ini ada sahabat Leo yang masih hidup. Bersamaan dengan itu, Parthiban yang sedang menjemput Sidhu anaknya, dia melihat dua orang anak buah Anthony yang sedang mengawasi Sidhu. Sehingga kembali kepada Josie yang kini akhirnya telah bertemu dengan satu-satunya sahabat Leo yang masih hidup, di mana orang ini bernama Desauza. Oleh karena itu, di sini Josie pun meminta Desauza untuk menceritakan kisah masa lalu Leo Das, Anthony Das, Harold Das, beserta perusahaan tembakau mereka yang bernama Das & Co. Sehingga di sini, Desauza pun mulai bercerita bahwa pada tahun 1999, Das & Co merupakan pabrik tembakau terbesar di Andhra Pradesh. Dan orang yang membangun serta pemilik pabrik tersebut adalah Anthony Das. Anthony merupakan orang kejam yang tidak bisa mentolerir setiap kesalahan apalagi pengkhianatan yang dilakukan oleh anak buahnya. Sehingga apabila ada anak buahnya yang melakukan kesalahan apalagi pengkhianatan, maka
Yang orang tahu, Das & Co adalah sebuah pabrik tembakau. Tapi sebenarnya, tembakau hanyalah sebuah kedok. Karena di dalam pabrik Das & Co, Anthony selalu menjalankan banyak bisnis-bisnis ilegal. Dan meski Anthony merupakan orang yang kuat serta berkuasa, tapi dia memiliki sebuah kelemahan, yaitu Anthony merupakan orang yang sangat percaya terhadap tahayul. Anthony selalu percaya bahwa pabriknya bisa berkembang adalah berkat persembahan-persembahan yang selalu dia lakukan. Dan meski pada awalnya Anthony hanya menggunakan hewan-hewan seperti domba, kerbau, dan lain-lain untuk dijadikan persembahan, tapi semakin kesini, Anthony menggunakan manusia untuk dijadikan sebagai persembahan. Dan satu-satunya orang yang Anthony percaya di dalam menjalankan bisnisnya adalah adiknya, yaitu Haroldas. Dulu, Harold dikirimkan ke Kanada untuk menyelesaikan pendidikannya. Tapi bukannya belajar dengan baik, di Kanada Harold malah berkenalan dengan mafia narkoba internasional. Sehingga dari mereka, Harold belajar untuk membuat dan mengembangkan bisnis narkoba. Sehingga pada akhirnya, Harold bisa membuat dan memproduksi narkobanya sendiri yang disebut dengan Datura. Datura adalah tipe narkoba baru yang diciptakan oleh Harold yang mempunyai kualitas sangat tinggi. Dan layaknya Anthony, Harold pun juga merupakan orang kejam yang tidak pernah bisa mentolerir setiap kesalahan apalagi pengkhianatan. Selain Anthony dan Harold, mereka mempunyai satu anggota lagi yang bertugas mengurus setiap bisnis ilegal milik Anthony dan Harold di lapangan. Dan dia adalah Leodas. Dan inilah dia sosok dari Leo yang merupakan anak Anthony sekaligus keponakan Harold, di mana Leo merupakan seorang pemuda yang sangat kuat dan hebat. Itu terlihat dengan Leo yang berani melawan serta menghajar para polisi karena para polisi ini telah berusaha menghentikan Leo dan para anak buahnya yang ingin mengirimkan narkoba-narkoba yang akan mereka jual. Setelah berhasil mengalahkan seluruh polisi dan membawa kabur narkoba-narkobanya lalu mengirimkan narkoba-narkoba tersebut, Leo pun segera pergi kembali ke markas Anthony untuk menghabisi pengkhianat di kelompoknya yang telah melaporkan pengiriman narkoba yang akan dia kirimkan kepada pihak kepolisian. Karena Leo tahu bahwa alasan mengapa para polisi bisa mengetahui kalau Leo akan mengirimkan narkoba adalah karena ada pengkhianat di kelompoknya yang telah melaporkan informasi mengenai pengiriman tersebut kepada pihak kepolisian. Yang setelah menganalisis dan menginterogasi para anak buahnya, Leo pun akhirnya bisa menemukan siapa pengkhianat di kelompoknya. Oleh karena itu, dan ternyata selain Leo, Anthony juga mempunyai satu anak lagi. Dan dia merupakan seorang wanita yang merupakan saudara kembar Leo yang bernama Elisa. Ini parasnya. Dan meski tidak sehebat dan sekuat Leo, tapi Elisa juga merupakan sosok wanita tangguh yang hebat dan kuat. Elisa dan Leo merupakan dua anak yang sangat berbakti dan menurut terhadap apapun perintah dari ayahnya, yaitu Anthony. Dan berkat dukungan dari Elisa serta Leo, Anthony beserta Harold bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar yang membuat pabrik Das dan Co menjadi semakin berkembang pesat. Tapi di tengah-tengah kelancaran bisnisnya, Anthony mendapatkan sebuah masalah, yaitu pendeta yang merupakan pembimbing Anthony menjelaskan bahwa orang yang harus dikorbankan berikutnya adalah Leo atau Elisa. Yang itu artinya Anthony harus memilih antara Leo atau Elisa untuk dia jadikan persembahan berikutnya. Dan apabila Anthony tidak mengorbankan satu di antara mereka, maka diyakini kalau bisnisnya akan hancur. Mendengar itu, sontak Anthony pun merasa sangat bimbang dan bersedih. Karena kini,
orang yang harus dijadikan persembahan adalah satu di antara kedua anaknya. Tapi demi kelancaran bisnis dan perusahaannya, Anthony pun akhirnya mau mengorbankan satu di antara kedua anaknya. Dan setelah berpikir cukup lama untuk menentukan siapakah yang harus dia korbankan, Anthony pun akhirnya memilih Elisa untuk dikorbankan. Oleh karena itu, Anthony pun menyuruh Harold dan juga para anak buahnya untuk membawakan Elisa dan juga Leo. Sehingga Harold dan para anak buahnya pun segera pergi menghampiri Leo dan juga Elisa yang sedang berpesta, lalu menangkap mereka berdua dengan cara dibius menggunakan datura. Yang ketika akhirnya dia kembali terbangun, Leo pun sudah dalam keadaan terikat dengan Anthony yang sudah ada di hadapannya. Dan di sini, sambil menangis bersedih, Anthony pun meminta maaf kepada Leo karena kini dia harus mengorbankan Elisa sebagai persembahan. Dan tentu saja, Leo tidak mengizinkan Anthony untuk menghabisi Elisa. Di mana pada awalnya, Leo membujuk Anthony secara halus agar Anthony tidak mengorbankan Elisa dan berusaha menyadarkan Anthony agar berhenti mempercayai tahayul. Tapi Anthony tidak mau mendengarkan perkataan Leo dan tetap kekeh untuk mengorbankan Elisa. Di mana hal itu membuat Leo menjadi sangat marah. Sehingga அவன் என் தங்கக்கிற நாள் தாண்டா உன்னோட கடைசி நாள் பிறந்த இன்னொரு பாதி. Leo pun membentak Anthony lalu mengatakan, "Selama ini, demi dirimu aku telah menghabisi banyak nyawa. Demi dirimu, aku telah menjalankan banyak aktivitas ilegal dan berbagai aktivitas kejahatan. Bahkan, aku rela menghabisi sahabatku sendiri untuk bisa kau jadikan sebagai persembahan. Tapi kali ini, jika kau berani menyentuh Elisa, maka aku pasti akan menghabisimu," ungkap Leo. Mendengar itu, Anthony pun tetap tidak mau mendengarkan ocehan Leo, lalu pergi meninggalkan Leo dengan membawa sebuah pedang untuk dia gunakan untuk menghabisi Elisa. Melihat itu, kemarahan Leo pun menjadi semakin memuncak. Sehingga Leo pun memberontak dan berhasil mematahkan kursi tempat dia terikat. Lalu, Leo pun berusaha menyerang Anthony untuk menyelamatkan Elisa. Begitupun dengan Elisa yang melihat aksi Leo, Elisa pun juga ikut memberontak dan membantu Leo untuk melawan Anthony dan para anak buahnya. Setelah berhasil menjatuhkan Harold beserta Anthony dan para anak buahnya serta membukakan ikatan tangan Elisa, Leo dan Elisa pun pergi untuk menyelamatkan teman-teman mereka yang ternyata juga telah diikat dan disekap. Namun Harold juga tidak tinggal diam begitu saja, di mana Harold langsung mengerahkan seluruh pasukannya untuk melawan dan menghentikan Leo dan Elisa beserta seluruh teman-teman mereka. Sehingga di sini terjadilah peperangan antara kelompok Leo melawan kelompok Anthony. Dan sambil bertarung melawan kelompok Anthony, Leo dan teman-temannya berupaya keras untuk membakar pabrik Anthony. Karena Leo sangat membenci pabrik ini, karena Anthony lebih memilih dan lebih mementingkan kemajuan pabrik ini daripada anak-anaknya. Tapi di tengah-tengah aksi Leo, Harold berhasil mengalahkan para teman-teman Leo, lalu berhasil menangkap dan menyandra Elisa. Di mana karena hal itu membuat Leo akhirnya menghentikan aksinya karena dia tidak ingin Elisa celaka. Namun Harold tetap menikam dada Elisa beberapa kali. Melihat itu, Leo pun langsung berlari untuk menghampiri Elisa. Sementara Harold, dia langsung melepaskan Elisa dan mengajak para anak buahnya untuk memadamkan api yang saat ini sedang membakar pabriknya. Dan sebelum kematiannya, Elisa pun mengatakan, "Leo, jangan hidup bersama mereka. Tinggalkanlah mereka dan pergilah ke tempat yang jauh. Lalu, mulailah hidup yang baru di tempat tersebut." Yang setelah mengatakan hal itu, Elisa pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Di mana hal itu sontak saja membuat Leo menjadi sangat marah. Sehingga di sini dia pun berencana untuk membalaskan dendam atas kematian Elisa kepada Harold. Namun
Niatnya terhenti karena Leo berhasil terbokong dan tertembak oleh Anthony. Dan tidak hanya sekali, tapi Anthony menembak Leo beberapa kali yang membuat Leo pun akhirnya tewas bersamaan dengan terbakarnya pabrik milik Anthony ini. என் கண்ணு முன்னாடியே அவன் செத்து Dan begitulah akhir dari cerita Desa Uza, yang setelah ia menyelesaikan ceritanya, sebelum pergi, Josie pun menunjukkan foto Parthiban kepada Desa Uza, lalu bertanya, apakah ini Leo atau bukan? Dan Desa Uza menjawab bahwa sejak Leo dilahirkan, Desa Uza lah yang mengurus dan membesarkan Leo hingga Leo dewasa. Jadi, hanya dengan melihat matanya saja Desa Uza pasti akan mengenali bahwa jika pria ini memang adalah Leo. Tapi sayangnya, pria ini bukanlah Leo meskipun wajahnya sangat mirip, ungkap Desa Uza. நான் உங்ககிட்ட ஒன்று கேட்கலாமா? உங்களை இது 5வது படிக்கும்போது Bersamaan dengan itu, Satya yang sudah sampai di panti asuhan tempat Parthiban dibesarkan, dia pun akhirnya mendapatkan penjelasan dari pengurus panti bahwa Parthiban memang dibesarkan di panti asuhan ini. Bahkan, di sini si pengurus panti pun menunjukkan foto-foto Parthiban sejak dia masih kecil hingga dia dewasa. Sehingga dengan begitu, Satya pun akhirnya merasa yakin bahwa Parthiban memang bukanlah Leo. Singkat cerita, pada saat Satya sudah kembali ke rumahnya, Parthiban pun menemukan berkas milik Satya yang tergeletak di sebuah meja di kamarnya, di mana lewat berkas tersebut, Parthiban pun akhirnya mengetahui bahwa Satya istrinya telah mencurigai dirinya dan telah mengira bahwa dia memang benar adalah Leo. Bahkan, sudah melakukan penyelidikan untuk membuktikan apakah Parthiban adalah Leo atau bukan. Mengetahui itu, Parthiban pun sontak merasa sangat bersedih dan sakit hati karena istrinya sendiri telah meragukan dirinya. Sehingga ketika Satya menghampiri Parthiban, Parthiban pun menangis terseduh-seduh di hadapan Satya. Parthiban mengeluarkan seluruh rasa sakit hatinya karena Satya tidak mempercayainya dan telah meragukan dirinya. Padahal mereka sudah menikah dan telah hidup bersama selama 20 tahun lamanya. Seandainya seluruh dunia mengira bahwa aku adalah Leo, itu tidak masalah. Aku akan bisa memakluminya. Tapi yang aku tidak habis pikir adalah bagaimana bisa kau yang istriku sendiri bisa meragukan aku. Kita sudah hidup bersama selama 20 tahun lamanya. Jadi, bagaimana bisa kau menganggap bahwa aku adalah orang lain, ungkap Parthiban sambil menangis terseduh-seduh. Mendengar itu, Satya pun juga ikut menangis bersedih karena dia merasa sangat bersalah karena telah meragukan Parthiban suaminya yang jelas-jelas sudah hidup selama 20 tahun bersamanya dan selalu memperlakukan Satya dengan sangat baik. Sehingga di sini Satya pun terus-menerus memohon maaf kepada Parthiban. Sehingga akhirnya Parthiban pun mau memaafkan Satya meski pada awalnya dia sulit untuk memaafkan Satya karena rasa kecewanya. Yang ketika akhirnya mereka sudah berbaikan, Parthiban pun mendapatkan panggilan telepon dari Anthony, di mana di sini Anthony meminta Parthiban untuk melihat keluar rumah. Dan ketika Parthiban melihat keluar rumahnya, ternyata sudah ada Anthony dan para anak buahnya di depan rumahnya, beserta Napoleon yang berteriak-teriak mengusir Anthony untuk pergi meninggalkan rumah Parthiban. லியோன்னு சொல்லியிருந்தா Di mana di sini Anthony mengatakan, sebelumnya aku telah memberikanmu waktu untuk datang ke penginapanku dan mengakui bahwa kau adalah Leo. Tapi karena kau tak kunjung datang ke penginapanku, maka sekarang akulah yang mendatangi rumahmu. Bahkan sekarang aku sudah menculik putra sulungmu bersamaku, ungkap Anthony yang membuat Parthiban merasa sangat terkejut. Setelah itu, Anthony dan para anak buahnya pun pergi meninggalkan rumah Parthiban. Mengetahui Sidhu diculik, Parthiban pun segera menyembunyikan Satya dan Cintu di ruangan rahasia di rumahnya. Lalu, dia pun segera mengajak Napoleon untuk pergi mengejar Anthony guna menyelamatkan Sidhu. Sehingga di sini terjadilah kejar-kejaran antara Parthiban dengan Anthony dan para anak buahnya. Dan dengan bantuan Napoleon, Parthiban pun berhasil menghabisi beberapa anak buah Anthony.
Tidak hanya para anak buah Anthony, tapi Napoleon juga ikut terluka dalam tragedi kali ini. Sehingga pada akhirnya, Partiban pun memutuskan untuk menyuruh Napoleon kembali ke rumahnya. Sementara dia akan mengejar Anthony sendiri dengan mengambil salah satu mobil yang digunakan oleh para anak buah Anthony. Di mana dengan menggunakan mobil tersebut, Partiban pun juga berhasil mengalahkan beberapa anak buah Anthony, meskipun pada akhirnya dia juga berhasil dihentikan dan dijatuhkan. Dan ketika Partiban telah berhasil dijatuhkan dari mobil yang dia kendarai, Anthony dan para anak buahnya yang tersisa pun juga turun dari mobil. Lalu Anthony pun menyuruh para anak buahnya untuk mengeroyok Partiban. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dan seperti biasa, Partiban pun bisa mengalahkan seluruh anak buah Anthony seorang diri dengan sangat mudah. Sehingga kini yang tersisa hanyalah Anthony. Namun ketika Partiban mulai berlari untuk melawan Anthony, ternyata Anthony berbeda dengan musuh-musuh yang pernah dilawan oleh Partiban sebelumnya. Karena Anthony berkali-kali jauh lebih kuat daripada musuh-musuh Partiban sebelumnya. Sehingga di sini Anthony pun bisa memberikan perlawanan kepada Partiban, bahkan bisa menghajar dan menjatuhkan Partiban dengan sangat mudah. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena Partiban bisa kembali bangkit dan bisa memberikan serangan balasan kepada Anthony yang membuat pertarungan mereka menjadi lebih seimbang dengan diwarnai jual beli serangan yang cukup epik. Tapi Anthony bisa kembali membalikan keadaan dan bisa menghajar balik Partiban yang membuat Anthony akhirnya bisa mendominasi pertarungan tersebut. Dan di tengah-tengah pertarungan, Partiban terus bertanya kepada Anthony tentang di manakah si dua anaknya berada. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan Partiban, sambil terus menghajar Partiban, Anthony terus memaksa Partiban agar Partiban mengaku bahwa dia memanglah Leo anaknya. Di mana hal itu membuat Partiban merasa sangat kesal, karena setelah berkali-kali dia menjelaskan bahwa dia bukanlah Leo, Anthony tetap memaksa Partiban untuk mengaku bahwa dia adalah Leo. Sehingga karena kemarahannya tersebut, Partiban pun berhasil memukul Anthony di salah satu bagian tubuh vitalnya, yang membuat Anthony pun seketika langsung bisa ditumbangkan. Meskipun sebelumnya dia sudah berhasil mendominasi pertarungan. Kemudian dengan rasa kesal, Partiban pun mendagor-dagorkan kepala Anthony ke sebuah velg ban mobil yang copot, yang membuat Anthony semakin terluka parah dan semakin tidak berdaya. Dan setelah itu, kemudian, Partiban pun kembali menghampiri Anthony untuk menanyakan di manakah si dua anaknya berada. Tapi lagi-lagi, alih-alih menjawab pertanyaan Partiban, meskipun dia sedang sekarat, di sini Anthony pun malah mengatakan, "Sekarang kau katakan kepadaku, kau Leo anakku kan?" tanya Anthony. Singkat cerita, salah satu anak buah Anthony yang sedang membawa Sidu bernama Kang Momon ini menelpon Harold yang sedang berada di markasnya untuk memberitahu Harold bahwa Anthony kakaknya telah tewas karena dihabisi oleh Partiban. Di mana hal itu sontak saja membuat Harold merasa sangat bersedih dan kecewa. Sementara itu di tempat lain, Partiban pun sedang menemui Josie untuk menceritakan apa yang telah terjadi kepada Josie. Dan ketika Partiban sudah pulang ke rumahnya, dia ditelepon oleh Harold yang mengatakan bahwa jika kau ingin anakmu dikembalikan, datanglah ke markasku dengan membawa mayat kakakku, ungkap Harold sambil memberikan alamat markasnya.
Oleh karena itu, Partiban pun segera pergi menuju markas Harold sambil membawa mayat Anthony. Dan ketika akhirnya dia telah sampai di markas Harold, para anak buah Harold pun segera membawa mayat Anthony ke hadapan Harold untuk dikremasi. Dan ketika Harold selesai mengkremasi jenazah Anthony, Harold pun menyuruh para anak buahnya untuk membawa Partiban ke hadapannya. Oleh karena itu, para anak buah Harold ini pun langsung membawa Partiban ke hadapan Harold. சார் நீங்க கேட்ட மாதிரியே Dan di sini, Partiban pun meminta secara baik-baik kepada Harold agar Sidhu anaknya dikembalikan. Namun alih-alih langsung mengembalikan Sidhu, di sini Harold pun malah memaksa Partiban untuk mengaku bahwa dia memang adalah Leo. Namun karena Partiban tak kunjung mau mengaku, Harold pun akhirnya menunjukkan foto masa kecil Leo bersama Elisa, lalu memanas-manasi Partiban dengan mengatakan bahwa Harold telah menghabisi Elisa dengan menikamnya berkali-kali menggunakan sebuah belati. Di mana dengan itu, Harold berharap kalau Partiban akan marah sehingga Partiban akan mengaku bahwa dia adalah Leo. Tapi alih-alih marah, Partiban tetap terlihat tenang dan terlihat biasa saja, lalu mengatakan bahwa dia tidak akan marah meskipun Harold menceritakan bahwa dia telah menghabisi Elisa. Karena Partiban tidak mengenal siapa itu Elisa. Yang karena cara tersebut ternyata masih belum berhasil, Harold pun akhirnya mengatakan bahwa saat ini dia sebenarnya telah mengirim banyak para anak buahnya ke rumah Partiban untuk menghabisi istri dan anak Partiban. Dan jika Partiban tidak ingin anak dan istrinya tewas, maka Partiban harus mengaku bahwa dia memang adalah Leo. Tapi karena Partiban tetap tidak mau mengaku, Harold pun akhirnya menyuruh para anak buahnya yang kini telah berada di rumah Partiban untuk menyerang dan menghabisi anak serta istri Partiban. Namun ketika para anak buah Harold ini mulai menaiki gerbang rumah Partiban dan akan memasuki rumah Partiban, tiba-tiba banyak di antara mereka yang terjebak di dalam jebakan yang telah disiapkan oleh Partiban sebelumnya. Di mana dengan jebakan-jebakan ini, Partiban pun berhasil menghabisi sebagian besar dari para anak buah Harold ini dan hanya sebagian kecil dari mereka yang berhasil selamat dari jebakan-jebakan ini. Di mana ketika orang-orang yang selamat ini mengira bahwa mereka akan berhasil menyusup ke dalam rumah Partiban, ternyata mereka telah salah. Karena selain jebakan yang telah disiapkan oleh Partiban, ternyata Partiban juga telah meminta Josie untuk berjaga di rumahnya. Sehingga Josie berhasil menghabisi beberapa anak buah Harold yang selamat dari jebakan Partiban. Sehingga kini hanya tinggal segelintir orang lagi dari anak buah Harold yang masih tersisa. Dan ketika mereka mengira bahwa mereka sudah lolos dari bahaya, ternyata masih ada Napoleon yang merupakan pertahanan terakhir yang telah disiapkan oleh Partiban. Di mana meskipun Napoleon masih terluka akibat kejar-kejaran dengan Anthony sebelumnya, tapi di sini Napoleon berhasil menghabisi para anak buah Harold ini. Namun setelah semua yang dilakukan oleh Partiban untuk melindungi keluarganya, ternyata masih ada satu anak buah Harold yang berhasil selamat dan berhasil masuk ke dalam rumah Partiban. Dan tidak hanya berhasil melewati berbagai jebakan dan halangan, tapi orang yang bernama Bagas ini pun berhasil menemukan dan memojokkan Satya beserta Cintu. Namun ketika Bagas akan menghabisi mereka berdua, tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari Harold. Yang setelah Harold menanyakan apa yang telah terjadi, setelah Bagas menjelaskan apa yang telah terjadi, Harold pun meminta Bagas untuk mengaktifkan loudspeaker ponselnya agar Satya bisa mendengar percakapan mereka. Kemudian, Harold pun meminta Partiban untuk mengatakan kepada Satya melalui panggilan telepon tersebut bahwa sebenarnya dia adalah Leo. Jika tidak, maka Harold akan memerintahkan Bagas untuk menghabisi Satya serta Cintu. Oleh karena itu, perlahan Leo pun akhirnya mendekatkan mulutnya ke ponsel Harold. Namun ketika Harold mengira bahwa Partiban akan mengakui bahwa dia adalah Leo, ternyata Subramani, Partiban malah memanggil Subramani. Dan kalian pasti masih ingat kan siapa Subramani?
Ya, Subramani adalah hyena yang dikalahkan oleh Parthiban di awal film lalu diadopsinya. Dan dengan kehadiran Subramani, Satya beserta Cintu pun bisa diselamatkan. Karena Subramani bisa dengan mudah mengalahkan dan menghabisi Bagas. Sehingga dengan begitu, seluruh anak buah yang dikirimkan Harol untuk menghabisi keluarga Parthiban pun akhirnya telah bisa dikalahkan. Yang itu artinya, rencana Harol untuk menghabisi Satya dan anaknya, rencana Harol untuk memaksa Parthiban mengaku bahwa dia adalah Leo lewat keluarganya, akhirnya telah gagal. Dan mengetahui bahwa seluruh rencananya telah gagal, sontak Harol pun menjadi merasa sangat marah. Sehingga kemudian, Harol pun membakar baju Parthiban yang membuat Parthiban kepanasan. Tapi untungnya, Parthiban berhasil membuka bajunya yang membuat dia bisa selamat. Setelah itu, Harol pun memerintahkan para anak buahnya untuk menghajar dan menghabisi Parthiban. Namun, Parthiban pun akhirnya melakukan perlawanan dan tidak lagi bersikap lembut seperti sebelumnya, di mana Parthiban akhirnya menunjukkan seberapa hebat kemampuannya dengan melawan dan menghadapi seluruh anak buah Harol ini. Dan melihat Parthiban yang berani memberikan perlawanan, para anak buah Harol pun langsung berlari untuk mengambil senjata mereka untuk mereka gunakan dalam menghadapi dan menghabisi Parthiban. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Di mana dengan kehebatan dan kemampuannya yang sangat di luar Nurul, Parthiban pun sekali lagi bisa melawan bahkan mengalahkan dan membantai seluruh anak buah Harol ini dengan sangat mudah dan tanpa perlawanan sama sekali. Di mana dari sini lagi-lagi membuat kita semua akan berpikir tentang bagaimana bisa seorang tukang kopi biasa bisa sehebat ini. Bagaimana seorang tukang kopi biasa bisa melawan seluruh anak buah Harol yang notabene merupakan sekelompok mafia terbesar yang menguasai seluruh Andhra Pradesh. Dan setelah berhasil membantai serta meratakan seluruh anak buahnya, Parthiban pun langsung naik ke atas untuk menghampiri dan menghadapi Harol. Tapi berbeda dengan kebanyakan bos mafia di film-film lain yang hanya mengandalkan para anak buahnya, layaknya Anthony, Harol ternyata memang adalah sosok bos mafia yang sangat kuat dan hebat. Itu terlihat dengan dia yang berhasil mengimbangi bahkan mengungguli kehebatan Parthiban. Meskipun keunggulan Harol ini tidak berlangsung lama, karena ternyata Parthiban bisa kembali bangkit dan kembali memulai pertarungannya melawan Harol. Tapi berbeda dengan sebelumnya, kini Parthiban bertarung dengan jauh lebih serius dan dengan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Sehingga dengan begitu, pertarungan antara Harol melawan Parthiban pun akhirnya menjadi lebih seimbang dengan diwarnai jual beli serangan yang cukup sengit. Yang setelah bertarung cukup lama serta setelah saling menyerang satu sama lain, pada akhirnya Parthiban pun berhasil mengungguli Harol dan berhasil mengalahkannya. Bahkan, Parthiban berhasil menendang dan menjatuhkan pistol Harol di saat Harol mencoba untuk menembaknya. Kemudian, Parthiban pun dengan cepat mengambil senjata Harol yang terjatuh tersebut, lalu menodongkan senjata tersebut kepada Harol. Sehingga dengan begitu, Parthiban pun akhirnya benar-benar bisa memenangkan pertarungan ini. Dan setelah dia dikalahkan, Harol pun akhirnya mengatakan bahwa kini dia telah sadar kalau Parthiban memang bukanlah Leo. Jadi, sebaiknya mari kita lupakan kejadian ini dan lupakan seluruh permasalahan yang terjadi di antara kita, ungkap Harol. Mendengar itu, Parthiban pun tidak mau menuruti permintaan Harol
dan tetap menodongkan pistol tersebut ke arah Harold. Dan Harold beserta kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika di sini tiba-tiba saja Partiban bergaya dan bertingkah laku seperti Leo. Bahkan akhirnya dia juga mengakui bahwa dia memang adalah Leo, di mana hal itu sontak saja membuat Harold merasa sangat terkejut. Dan setelah itu, Leo. setelah berhasil menghabisi Harold, Leo pun pergi ke ruangan tempat di mana Sidu disekap, lalu menembak dan menghabisi Kang Momon yang sedang menyandra Sidu. Sehingga dengan begitu, Partiban alias Leo pun akhirnya bisa menyelamatkan Sidu. Namun sebelum pergi, Partiban pun terlebih dahulu bersantai, lalu menyiramkan bubuk mesiu ke seluruh pabrik ini dan berniat untuk membakar serta menghancurkan pabrik ini. Namun sebelum itu, di sini kita akan terlebih dahulu dibawa ke dalam sebuah flashback bahwa ternyata Partiban telah menemui Desauza dan si pengurus panti asuhan terlebih dahulu untuk memalsukan identitasnya dan untuk menyuruh mereka mengatakan bahwa dia memang adalah Partiban dan bukanlah Leo. Selain itu, pada saat Anthony menyuruh Partiban untuk mengaku bahwa dia memang adalah Leo ketika Anthony sedang sekarat, Partiban pun akhirnya mau mengaku bahwa dia memang adalah Leo. Dan begitulah cerita yang sebenarnya. Alasan mengapa Desauza dan si pengurus panti mengatakan kepada Satya dan Joshi bahwa Partiban adalah Partiban dan bukanlah Leo. Dan sebelum pergi meninggalkan pabrik ini, Leo pun menghancurkan pabrik ini terlebih dahulu. Singkat cerita, Partiban serta Sidu pun telah kembali ke rumahnya. Dan identitas Partiban bahwa dia adalah Leo tetap terjaga dan tidak pernah terbongkar. Leo ingin memperbaiki kesalahan dan seluruh perbuatan jahatnya di masa lalu sebagai Partiban yang merupakan sosok orang baik. Dia ingin mengubur seluruh cerita masa lalunya dan memulai hidup barunya yang lebih indah bersama istri dan anak-anaknya. Namun ketika Partiban mengira bahwa semua masalahnya sudah selesai dan identitasnya sebagai Leo tidak akan terbongkar, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang ternyata mengenal bahwa Partiban adalah Leo. Tapi sebelum kita bisa mengetahui siapakah orang ini, lagi-lagi film pun keburu berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.